Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pertemuan kali ini. Kita sampai pada membahas materi tentang hubungan jaringan organ dan nutrisi. Jadi sindrom khususnya adalah sindrom organ ginjal dan nutrisi Cina itu seperti apa? Ya. Sebelumnya sudah diuraikan kekosongan Qi ginjal Shen Qi Su, kekosongan Yang ginjal Shen Yang Su, kekosongan Yin ginjal Shen Yin Su. Nah, itu menurut diagnosis barat, kelemahan umum, kepekaan terhadap dingin, kehilangan kekuatan, inkontinensia, enduruksis, mengompol ya. Salah satunya itu juga kelemahan organ ginjal, impotensi, ejakulasi dini, nyeri lutut, sistitis kronis, infeksi saluran kemih atau ISK yang ditanyakan di grup ini, nefritis, frigiditas, depresi, kecemasan, artropati degeneratif kronis, rheumatoid arthritis. Nah, itu semua beberapa menurut kacamata barat itu seperti itu. Patogenesis. Terlepas dari jenis gangguan ginjal, faktor-faktor yang melemahkan energi ginjal adalah serupa. Mereka hanya berbeda dalam tingkat keparahan dan durasinya saja. Nah, sebenarnya hampir sama, meskipun tadi ada beberapa sindrom yang diuraikan, yang disebutkan, tapi secara penyakitnya itu hampir sama. Yang membedakan cuma keparahan dan durasi saja. Yang ditentukan oleh penurunan gangguan dan patologi dari jaringan organ, yang ditentukan oleh penurunan gangguan dan patologi dari jaringan organ. Kekosongan Qi adalah gangguan jaringan yang relatif ringan. Ini dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih serius dengan gejala kekosongan yang ginjal. Jika berlanjut dan kerusakan meningkat, kerusakan yang lebih parah dapat melukai struktur sistem organ dan muncul dengan gejala yang sama seperti kekosongan yin. Jadi yang tadinya itu kekurangan energi, kemudian menjadi kekurangan yang, kehilangan panasnya. Nah, seperti itu. Setelah semakin parah menjadi kehilangan yin, kehilangan materinya, kehilangan cairannya, sehingga boleh dibilang rusak organnya. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah tingkat yang lebih dalam atau lebih parah. Perkembangan gangguan tidak selalu begitu jelas dan mungkin melibatkan transisi bertahap dan keterlibatan jaringan lainnya. Bisa berhubungan dengan jaringan yang lainnya, organ yang lain seperti jantung, seperti limpa. Nah, itu nanti ada dijelaskan secara detail kalau berdasarkan ilmu TCM itu. Penyebab paling umum melemahnya pertukaran energi ginjal adalah tuntutan kuat yang dibuat pada tubuh oleh lingkungan dunia kita. Baik kelelahan mental dan fisik sering menyebabkan pertama kekosongan Qi ginjal. Dari awalnya seperti itu, karena tekanan hidup, karena kelelahan baik mental dan fisik. Nah, itu tidak segera dipulihkan dengan nutrisi atau tidak melakukan istirahat yang cukup. Nah, itu dibiarkan berlarut-larut seperti itu. Nah, akhirnya semakin menjadi parah. Kalau dalam TCM dikenal dengan perjalanan penyakitnya semakin dalam atau perjalanan penyakitnya semakin parah. Kemudian kekosongan yang ginjal dan dengan kelelahan dan stres yang berkepanjangan, akhirnya kekosongan yin ginjal. Berarti sudah rusak organnya, secara fisiknya sudah rusak. Kalau kekurangan Qi itu kan kita tidak tahu, fisiknya tidak kelihatan, pokoknya lemah gitu saja ya kan. Nah, terlalu banyak bekerja di bawah tekanan waktu, target, deadline. Nah, itu bahaya ya, karena bikin jantung berdebar-debar ya. Wah, tidak selesai. Nanti kalau tidak selesai dipecat, nanti kalau tidak selesai dipotong gajinya. Nanti kalau kerjanya tidak selesai, apalagi bonusnya tidak dicairkan. Nah, seperti itu kan. Diet yang tergesa-gesa, tidak seimbang dan tidak mencukupi dan tidak cukup waktu untuk istirahat.
juga diet yang sembarangan, pola makan yang salah, pola makan yang tidak benar. Juga tidak cukup waktu untuk istirahat. Wah, sampai yang namanya tidur itu tidak bisa menikmati sama sekali karena sudah harus diopiak-opiak. Tidur itu pakai jam. Istirahat 1 jam, 2 jam, nanti dinyalakan alarmnya, bangun lagi, kerja lagi, bangun lagi, mobilitasnya tinggi. Nah, seperti itu ya. Namanya juga hidup di zaman modern. Nah, seperti itu. Yang kerja kantor, yang jadi manajer. Nah, makanya jangan mau jadi manajer. Jangan mau kerja di kantor. Ya, paling enak itu malah ya jualan dagang itu malah enak. Jadi menciptakan kebahagiaannya sendiri. Tidak ada yang mengatur waktunya, tidak ada yang menekan bosnya, tidak ada lah. Oke, itu hanya intermezzo saja. Ya, saya kira sih tidak ada yang mau orang menjadi bakul mie ayam, orang menjadi tukang bakso, tidak ada yang mau ya. Normalnya manusia seperti itu. Jika kelelahan konstan seperti itu tidak seimbang atau tidak dirawat atau tidak diobati, gangguan serius dapat berkembang dalam beberapa tahun. Maka akan menjadi sakit yang parah dalam beberapa kurun waktu tertentu. Faktor negatif lainnya adalah aktivitas seksual yang berlebihan dan faktor emosional seperti ketakutan atau kejutan mental yang tiba-tiba. Itu kejutan mental itu ya sama, mama ini bercanda ya. Istrinya itu tidak suka takut sama ular, dibelikan boneka ular. Ya, seperti itu. Ketika lampunya dinyalakan, bonekanya di sebelahnya, ya, itu kan bisa langsung shock, seperti itu. Terkejut, shock, atau terdiam. Semua ini dapat merusak energi ginjal. Penyakit kronis terlepas dari jaringan organ yang terlibat selalu melambangkan energi ginjal. Jadi, apapun sakitnya, entah paru-parunya, entah limpa lambungnya, entah livernya ngandung empedu, itu kalau berlarut-larut tidak diterapi, tidak diobati, itu selalu pada akhirnya akan melemahkan energi ginjal. Karena ginjal adalah akar dari semua yin dan yang di dalam tubuh. Jadi kalau yin dan yang di semua organ tubuh itu semakin parah, tidak bisa terobati, akhirnya penyakit akan berangsur-angsur, perjalanannya semakin ke dalam, perjalanannya semakin lebih parah dan akhirnya menuju ke ginjal karena ginjal itu sebagai akar dari semua yin dan yang di dalam tubuh atau yin dan yang semua organ cangfu, seperti itu. Energi ginjal menurun secara fisiologis seiring bertambahnya usia. Nah, faktor usia itu juga menjadi semakin lemahnya semua organ. Khususnya kita membahas ginjal juga energi ginjal. Jadi kalau semakin tua itu semakin rambutnya menjadi putih. Nah, itu tampak mengindikasikan bahwa ya, ginjal kita juga semakin menurun fungsinya, kemudian botak, kepalanya jadi botak, ya itu ya. Nah, itu tanda-tanda yang tampak dari luar saja. Proses penuaan ini dipercepat ketika energi ginjal terbuang sia-sia. TCM percaya bahwa kualitas energi ginjal untuk kehidupan baru ditentukan oleh kesehatan orang tua pada saat pembuahan. Jadi menurut kacamata TCM, energi ginjal itu diwariskan, energi ginjal itu baik dan tidaknya diwariskan ketika terjadi pembuahan kedua orang tua itu dan ketika kehamilan. Jika orang tua memiliki energi ginjal lemah ketika mereka hamil, bayi mereka akan mewarisi kelemahan konstitusional tersebut. Jadi yang paling bagus itu ya pada saat
masa-masa reproduksi, nah itu punya anak ya kan, antara umur 20 berapa sampai 30 berapa sebelum 40, ya itu semua masa pada saat masa-masa sehat-sehatnya fisik dan mentalnya. Jadi berbeda ketika punya anak sudah di atas 40 atau mendekati 50 tentu ya. Tapi itu pun juga kalau secara teorinya seperti itu, tapi itu pun juga tidak serta-merta seperti itu. Ya ada orang tua punya anak sehat, lebih sehat dan segala macamnya lebih kuat juga ada. Ya intinya ketika melahirkan kemudian dirawat, dicukupi kebutuhan nutrisinya, nah itu supaya zinc ginjalnya itu terawat dan dilestarikan melalui dari zinc. Jadi disupport oleh zinc yang didapat. Zinc yang didapat dari apa? Ya dari asupan makanan orang tuanya, ibunya. Kemudian setelah lahir dari susunya, dari ASI-nya. Begitu. Makanan yang memperkuat jaringan ginjal adalah ikan. Yang untuk golongan ikan, klasifikasi ikan itu ada ikan asap, tiram, lobster, salmon, udang, tuna. Pokoknya sering ikan-ikanan itu seperti itu. Jadi makanya ada pepatah biar kuat makan udang, makan lobster, makan cumi, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk daging rusa, burung dara dan babi, bebek itu juga bagus. Nah, untuk sayuran lentil, biji-bijian dan kacang-kacangan adalah oat, millet, gandum, kacang kedelai, soba ini, kacang kedelai hitam bukan ya, kacang kedelai hitam, kenari, wijen hitam. Itu secara umum makanan untuk memperkuat organ ginjal secara umumnya seperti itu. Nah, nanti ada banyak di daftar makanan yang sedang kita buatkan, nanti bisa diperdalam di akhir-akhir materi ya. Kemudian kita khusus membahas seperti yang sudah disampaikan di awal, yaitu hubungan antara nutrisi dan organ ginjal itu bagaimana, apa saja sindromnya. Nah, itu pertama adalah kekosongan Qi ginjal atau Shen Qi Su. Kondisi ini merupakan tahap awal ringan dari kekosongan yang ginjal, ini yang paling ringan ya. Gejalanya ya kelelahan, mudah lelah, lesu, depresi, suasana hati suram, ketakutan, perasaan lemah dengan rasa sakit di daerah pinggang, inkontinensia, enuresia, mengompol ya, libido berkurang, frigiditas, kalau laki-laki libidonya berkurang, libido, kalau wanita frigiditas atau dingin, jadi sudah tidak hot lagi lah, seperti itu. Ejakulasi dini itu kekurangan energi. Untuk terapinya adalah suplemen Qi ginjal. Aku poinnya, titik akupunturnya adalah titik akupunturnya adalah KI7 KI7, KI3, DU4 dan REN4, Governor Vessel 4 dan Conception Vessel 4. Nah, itu plus dimoksa atau dimoksa semuanya boleh. Untuk cervical 4 itu Conception Vessel atau REN4 itu di bawah 4 jari di bawah udel, di bawah pusar. Nah, itu di
itu tempatnya dantian ya, itu tempatnya dantian. Dantian itu pusat energi, atau ya kalau orang belajar tenaga dalam, pusat energi tenaga dalam ada di situ. Di moksa ron 4, atau boleh semuanya di moksa juga boleh. Kemudian terapi selanjutnya adalah melestarikan cing. Melestarikan cing ini bagaimana? Melestarikan cing ini ya menggunakan nutrisi. Jadi tanpa nutrisi ya tidak bisa. Ci ginjal dapat diisi ulang menggunakan makanan yang sama untuk kekosongan yang ginjal. Jadi ya seperti tadi itu daftar makanan yang secara umumnya sudah disampaikan di atas di materi sebelumnya. Lanjutnya sindrom atau pola organ ginjal itu adalah kekosongan yang ginjal atau dikenal dengan Shen Yang Su. Kekosongan yang ginjal berkembang dari kekosongan Qi ginjal. Awalnya dari situ. Ginjal yang vakuiti atau kekosongan yang ginjal biasanya hadir dengan gejala dingin. Nah, kalau tadi kekosongan Qi ginjal itu cuma lemas. Kalau yang kekosongan yang ginjal ini lemes dan merasa dingin, terasa dingin. Karena yang ginjal adalah akar karena yang ginjal adalah akar dari semua energi yang di dalam tubuh kita, kekosongan ginjal atau kekosongan yang ginjal menyebabkan gejala pilek yang luas pada organ cangkuk. Jadi tidak serta-merta pilek itu karena paru-paru, ya toh. Nah, bisa juga karena kekosongan yang ginjal. Nah, jadi tapi tidak usah bingung. Nah, nanti semakin terus belajar TCM jadi unik, jadi asik. TCM itu 1000 jalan ke Roma kalau mengobati, menurut saya bahasa peribahasanya. Jadi bisa ketika pilek bisa diobati paru-parunya saja, bisa diobati paru-paru dan limpanya, atau paru-paru dan ginjalnya. Nah, teori TCM itu begitu. Jadi sangat kompleks, sangat komplit dan kompleks. Nah, tinggal kita bagaimana menerapkan, dan tinggal kita apakah kita sebagai terapis itu orang yang beriman, ya kan, beriman dan beramal soleh, sehingga doanya dikabulkan, bukan orang yang banyak dosa. Jadi atau seseorang yang dikabulkan doanya karena kita ahli sedekah, nah, seperti itu saja. Nah, ada kalanya dikasih obat herbal tunggal sembuh, alhamdulillah. Tapi berbeda dengan sombong, dengan sosokan, karena sebagai formulator herbal TCM atau formulator herbal holistik. Obatnya banyak sekali, 8 sampai 10 obat. Ternyata nggak sembuh. Karena memang kita cuma mengobati, kita cuma menerapi, karena memang kesembuhan itu milik Allah Ta'ala. Jadi ya kita cuma sekedar ikhtiar. Selanjutnya adalah hak kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Gangguan pencernaan lambung dan limpa dapat terjadi akibat pemanasan yang tidak mencukupi. Gejala kurang nafsu makan, tinja yang tidak terbentuk, ginjal lemah yang mencegah pemanasan cing yang cukup, yang melemahkan energi. Jadi karena ginjalnya lemah sehingga menyebabkan pemanasan cing kurang dan menjadi melemahkan energi. Jadi ginjal lemah mencegah pemanasan cing yang cukup. Jadi kalau ginjalnya lemah tidak bisa memanaskan cing yang cukup.
atau kurang bisa memanaskan zinc sehingga melemahkan energi. Nah, Sen Yang Su ini kalau diagnosis barat, menurut kacamata barat adalah gangguan urologis seperti sistitis kronis, infeksi saluran kemih, sakit, ya kan, di atas kemaluannya sakit, perih, atau di atas kemaluannya itu terasa sakit, perih, nyeri. Nefritis, prostatitis, uretritis, masalah seksual seperti frigiditas, impotensi, dan ejakulasi dini, depresi, kesemasan, sakit pinggang berulang, sakit pinggang lama, kronis, linu panggul, artropati degeneratif, reumatoid artritis, dan gangguan pendengaran serta tinnitus. Ini gangguan pendengaran itu ya kurang bisa mendengar dengan baik, telinganya berdenging, itu ya salah satu gejala-gejala daripada kekosongan yang ginjal. Karena apa? Karena ginjal, organ ginjal itu kan di dalam ya, organ dalam. Nah, itu memiliki hubungan dengan lingkungan luar itu melalui apa? Melalui telinga. Artropati degeneratif. Nah, kalau artropati kemungkinan ya saya untuk yang bahasa medis ini ya karena keterbatasan background saya bukan medis, ya saya kurang bisa menjelaskan secara detail. Tapi ya, intinya kalau lebih pengen tahu mendalam ya boleh silakan dicari sendiri, diketik di Google ya, nefritis itu apa, prostatitis itu apa, uretritis itu apa, ya silakan, monggo, boleh-boleh saja. Gejala kepekaan umum terhadap dingin, nah, jadi sangat peka sekali dengan dingin, lemah lesu, sangat rentan terhadap penyakit, sensasi dingin dan kelemahan di punggung bawah serta di lutut, ditambah dengan nyeri punggung bawah. Jadi kalau punggung bawah itu artinya pinggang ya, dan lutut, suasana hati yang suram, depresi, ketakutan, penarikan ketakutan, maksudnya ya suka takut ya, jadi sering ketakutan, suka ketakutan, sering buang air kecil dengan urin jernih, nikturia, buang air kecil berlebihan di malam hari, inkontinensia, kehilangan libido, impotensi, frigiditas, amenorea. Amenorea itu kurangnya menstruasi atau menstruasi tidak lancar kali ya. Nah, menstruasi tidak lancar. Gangguan kesuburan, gangguan pendengaran, pusing, tinnitus di hari pagi, kurang nafsu makan, tinja lunak atau tinja tak terbentuk. Nah, ini beberapa dari gejala-gejala Sen Yang Su. Terapi untuk Sen Yang Su ini terapinya adalah memperkuat Qi ginjal, yaitu titik akupoinnya adalah KI7, GV4 atau Gubernur Vessel atau Du4 atau Mingmen ya. Nah, itu namanya Mingmen, itu terkenal pokoknya. Setiap datang pasien lelaki berkeluh kesah dengan urusan kepriaannya, keperkasaannya, yaitu wajib, itu titik wajib Mingmen itu. Kemudian kemudian conception vessel 4 atau REN 4, REN 6, kemudian BL23 plus moksa. Moksa boleh ke semuanya titik itu. Nah, kemudian ya khususnya di moksa BL23 itu saja boleh atau semuanya boleh. Kemudian memperkuat Mingmen atau gerbang kehidupan. Nah, jadi Mingmen ini Du4 titiknya atau Gubernur Vessel 4 itu
gerbang kehidupan. Nah, di situ memiliki api. Jadi secara apa ya? Secara non fiksi ya toh. Secara non fiksi itu diyakini memiliki api kehidupan. Nah, itu tadi makanya seringnya biasanya dingin, terserang dingin, kekurangan energi, terserang dingin. Makanya sebenarnya kalau di moksa begitu panas, apinya sudah nyala gitu ya, ya biasanya langsung berefek pada si pasien. Nah, ya jadi sebagai terapis yang baru bisa mijet, baru bisa notok ya boleh silakan ikut kelas moksa saya di moksa karena memang ya terapis itu ya harus holistik dan harus sinergi holistik, kalau tidak ya kurang efektif. Saya tidak promo tapi memang secara keilmuannya TCM seperti itu, di akar di rantingnya itu begitu, nanti ini harus di toto, ini harus dipijat, ini harus diakupuntur, ini harus di di cupping, ini harus diguasa, kemudian harus dimoksa, begitu. Rekomendasi diet yang sama berlaku untuk kekosongan ginjal dan kekosongan yang ginjal. Menghindari semua makanan dingin atau dingin termal, makanan beku, makanan mentah, buah, sayur mentah. Ya. Kok mentah kok dimakan? Ya enggak apa-apa. Karena memang dimakan, coba kalau yang nggak bisa dimakan, masa mau dimakan. Buah dingin termal misalnya jeruk, buah tropis, kemudian salad, produk susu atau susu asam. Konsumsi cairan yang berlebihan misalnya air mineral tinggi natrium atau minuman dingin termal. Nah, itu misalnya jus jeruk. Nah, tinggi natrium. Nah, jadi jangan salah itu meskipun jus jeruk, tapi kalau di luar batas konsumsi tiap harinya ya bahaya kan begitu. Jadi syukurilah kita hidup di dunia ini ada berbagai macam banyak makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kita nikmati saja, gonta-ganti makannya, kadang ya pecel, kadang ya salad, kadang ya steak. Nah, seperti itu ya. Kadang ya umbi-umbian umbi-umbian itu talas, umbi-umbian itu seperti ya ubi jalar, ada kerot, ada macam-macam di situ. Itu kan juga enak, nikmat. Pohon, ketela pohon, nah itu nikmat, itu enak, biar seimbang semuanya kita, biar sehat. Jadi jangan sekali-kali mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu tidak boleh, itu tidak bagus, itu salah. Jangan seperti itu. Ada kalanya jus jeruk itu tidak bagus untuk seseorang, tapi bagus untuk orang yang lain. Jadi sekali lagi prinsip TCM seperti itu. Kalau sudah baca TCM ya tidak berpikir seperti yang saya sampaikan tadi. Apa-apa dilarang, ini tidak boleh, ada yang sakit, ini sakit itu karena makan ini, makan itu, akhirnya tidak makan ini, tidak makan itu, ya kan repot ya. Nah, kita punya makanan yang dipantang sendiri, kita punya makanan yang cocok yang kita makan sendiri, nah, gitu. Jadi jangan ikut-ikutan orang. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus memahami konstitusi tubuh kita sendiri. Kita harus punya kepekaan ketika makan ini tidak enak, ya jangan makan itu kan, ngoten nggih. Begitu caranya. Nah, makan sate nggak enak, ya jangan makan sate. Karena apa? Habis makan sate nyut. Nah, malah repot nanti. Ya, terus nggak boleh makan sate, makan apa? Ya makan bakso. Nah, begitu caranya, disyukuri, dinikmati hidup ini.
Makanan berikut memiliki energi melemahkan ginjal yang sangat kuat efeknya, yaitu gula rafinasi dan minuman beralkohol, terutama alkohol yang kandungan alkoholnya tinggi. Jadi ya alhamdulillah kita khususnya ya saudara-saudara kita yang muslim itu haram minum alkohol. Jadi sehingga ya karena Nabi sendiri punya diet Tibun Nabawi ya toh. Karena memang mengharamkan alkohol supaya sehat, biar ternyata seperti itu. Direkomendasikan, kalau tadi pantangannya kan dihindari, sekarang direkomendasikan atau disarankan itu kalau Bapak Ibu praktek klinis itu memiliki semacam rekam medis atau buku pemeriksaan. Lah itu nanti di belakangnya ditulis saran terapi, ditulis apa umpama di guasa atau di kop, di kaping atau di tuina, kemudian di bawahnya terakhir itu saran. Sifat thermal makanan yang cukup panas, hangat dan netral supaya supaya makan makanan yang cukup panas, hangat. Metode memasak pemanasan. Rasa panas asin, hangat asin, netral asin. Nah, ini karena asin itu bagus untuk ginjal sehingga masakannya seringnya cenderung ke asin. Ikan, golongan ikan-ikanan. Nah, ikan beneran bukan ikan-ikanan. Golongan ikan adalah tiram, semua ikan asap, terutama salmon, kerang, udang, tuna. Untuk daging terutama daging rusa, domba, babi hutan, merpati, burung dara ya, bebek, celeng. Kalau dulu pernah kerja di Kalimantan itu daging rusa itu diperdagangkan dan kita bisa beli, kemudian dimasukkan ke box busa itu, diikat, diisolasi, dibawa pulang terbang naik pesawat. Nah, kalau di Jawa belum pernah ketemu saya daging rusa. Kecuali di desa-desa zaman dulu ketika saya masih SD, yaitu di desa bapak saya itu daerah Purwodadi Grobongan itu ketika masuk hutan pulang ada yang bawa kijang rusa itu dipanggul pakai bambu, itu pernah ada dan pernah melihat. Tetapi sekarang sepertinya sudah tidak ada sepertinya ya. Kemudian sayuran adalah kubis disiapkan dengan pemanasan rempah-rempah. Jadi kubis yang sayur-sayuran itu harusnya dimasak, disiapkan dengan pemanasan rempah-rempah. Berarti apa? Dibikin sop, dibikin asem-asem, umpamanya seperti itu. Daun bawang, lobak, akar sayuran dan bawang. Buah-buahan, cari dan anggur. Minuman kopi, teh herbal, teh yogi. Teh herbal itu ya bisa teh goji berry, teh jahe, teh cabai Jawa, semacam-macam ya. Nah, yang paling umum ya wedang uwo, itu bagus. Nah, menambah energi. Gitu. Lanjut. Biji-bijian, soba, oat, millet, nasi dipanggang sebelum dimasak. Ya, itu cuma cara penyajian saja. Nasi mau direbus, mau dibakar, ya. Pokoknya nasi. Rempah-rempah, jahe, bawang putih, lada hitam, cinnamon, kacang-kacangan, kacang atsuki, lentil, kacang kedelai hitam, kacang-kacangan dan biji-bijian adalah chestnut, biji teratai, terutama biji wijen hitam, panggang, biji bunga matahari, kenari panggang. Nah, kenari juga bagus, kacang kenari maksudnya. Memang ada beberapa keilmuan yang menceritakan kacang itu bagus untuk ginjal, karena ginjal itu bentuknya seperti apa? Seperti kacang. Ya. Ditulis hitam,
tebal ada sup utama dengan jenis daging, sayuran dan bumbu-bumbu yang menghangatkan. Jadi kalau kekurangan ginjal, nah itu yang paling umum, yang paling mudah itu ya sup, terutamanya dengan jenis daging, sayuran dan bumbu. Semua makanan yang disebutkan tadi di atas boleh dipilih beberapa macam kan gitu. Intinya yang menghangatkan. Makanan panas termal, bumbu panas tidak boleh digunakan secara berlebihan karena dapat mengeringkan cairan dan melemahkan yin atau menguras yin, menguras yin. Makan 2-3 makanan hangat setiap hari dan memperkuat tubuh dengan makanan penghangat ginjal dianjurkan, terutama untuk kekosongan yang ginjal. Tuh boleh. Itu bagus. Komentar atau prognosis. TCM mempertimbangkan kondisi kekurangan atau kekosongan dalam jaringan organ ginjal, gangguan serius yang membutuhkan perawatan yang cermat. Ini termasuk mengatasi gaya hidup yang merusak yang menyebabkan gangguan. Jadi ya kuncinya juga gaya hidup, kebiasaan, diet, habit. Jadi diobati pakai teknik dewa pun, tapi kalau tidak mau merubah gaya hidup, tidak mau merubah diet, kebiasaan, ya tentunya akan sakit lagi, kambuh lagi, berulang-ulang. Diagnosis menyeluruh, pengobatan harus mencakup akupuntur dan moksabusi, terapi nutrisi ramuan Cina dan terapi gerakan Qigong atau Tai Chi. Nah, tentunya dengan berolahraga, entah Tai Chi, entah senam kesegaran jasmani, Qigong, apapun ya. Karena pergerakan itu memindah energi, pergerakan itu menjalankan energi. Dalam arti yang sesungguhnya dengan lancarnya energi di meridian dengan kita bergerak, tentunya tubuh juga menjadi sehat dan organ-organ pun energi juga mengalir dengan bebas beredar di seluruh tubuh. Perawatan akupunktur harus dilengkapi dengan terapi nutrisi, memperkuat dan menghangatkan makanan untuk ginjal disiapkan menggunakan metode memasak yang tepat. Mempercepat keberhasilan pengobatan keberhasilan pengobatan. Nah, jadi jangan kalau akupunktur akupunktur saja ya masih kurang gitu. Apapun itu terapinya, jenengan sudah belajar Toto Halilintar misalkan, pijat sapu jagat misalkan, ya tetap aja kemungkinannya jauh dari dalam bahasa jauh dari asa, atau dalam bahasa Jawanya tangeh lamun atau lamun tangeh. Begitulah. Dalam hubungannya dengan melengkapi energi ginjal, terapi nutrisi perlu juga melengkapi dan mempertahankan limpa lambung. Gangguan serius seperti kekosongan yang ginjal atau kekosongan ginjal mungkin memerlukan obat herbal Cina. Nah, kalau untuk gangguannya sudah serius, sudah parah, kemungkinan bagus dengan memerlukan obat-obatan herbal Cina atau TCM. Nah, jadi nanti di akhir pelatihan kita coba berikan resep-resep makanan obat yang ditambahi dengan herbal Cina. Jadi tentunya menambah baik, menambah bagus, menambah dahsyat efek makanan yang kita siapkan, yang kita sajikan. Tentunya seperti itu. Nah, nanti kita belajar beberapa herbal dasar yang sering dan biasa digunakan secara umum untuk resep makanan nutrisi Cina. Nah, itu ada nanti insya Allah, dan beberapa resep sedikit ya. Nah, karena kita tidak belajar
herbal, tapi belajarnya nutrisi. Ya, nanti ada di kelas herbal di kelas yang lain. Kalau yang berminat belajar herbal. Tergantung pada keseriusan kondisi. Pengobatan mungkin memerlukan minggu ke bulan. Terapi yang konsisten, Gangguan mendalam pada jaringan ginjal, organ ginjal, bahkan mungkin memerlukan perawatan selama beberapa tahun. Dan diagnosis dan terapi yang benar. Hasil yang baik hingga yang sangat baik dapat dicapai. Ya, itu tergantung dari keparahan penyakit sehingga butuh waktu minggu ke bulan. Prognosisnya tidak begitu baik untuk kekosongan ginjal konstitusional. Kekosongan esensi atau kekosongan zinc mungkin disebabkan oleh kerusakan eksternal besar-besaran seperti shock atau obat-obatan, salah obat, konsumsi obat dokter yang dimakan sampai mati, yang dimakan tidak boleh berhenti. Nah, itu kemungkinan bisa teracuni seperti itu sehingga efeknya ginjal itu menjadi kekosongan zinc ginjal, kekosongan zinc ginjal. Jadi sudah rusak jaringan organ ginjalnya. Ini sulit untuk mengobati dan perbaikan atau keberhasilan sederhana sering mengambil tahun untuk mencapai. Jadi ini sulit untuk diobati dan diperbaiki. Keberhasilan sederhana sering keberhasilan sederhana sering butuh beberapa tahun untuk mencapainya. Jadi maksudnya pengobatannya cukup lama. Jadi memang sangat sulit. Ibarat penyakit itu sudah ke akarnya kan. Kalau akarnya sudah berpenyakit, punya mati pohonnya kan begitu. Nah, atau akar tidak kuat, pohon itu sering mudah rubuh, kena terpaan angin rubuh, kena kesinggul rubuh. Tapi kalau akarnya kuat, sekali lagi namanya ginjal itu akarnya yin dan yang, dari semua yin dan yang organ tubuh, organ cangkul. Nah tentunya orang yang terkena gangguan ginjal pengobatannya butuh waktu cukup lama. Terapi nutrisi serta terapi ramuan obat-obat dapat secara signifikan memperkuat energi ginjal seperti halnya perubahan keadaan dan gaya hidup. Jadi terapi nutrisi dan terapi ramuan obat-obat itu bisa secara signifikan memperkuat energi ginjal seperti halnya perubahan keadaan dan gaya hidup. Tentunya harus sinergi antara terapi obat, terapi makanan, juga kebiasaan gaya hidup yang baik, yang menguntungkan. Ya, tentu seperti itu. Nah, kalau habitnya, dietnya, pola hidupnya, gaya hidupnya tidak dirubah, ya tentu akan menjadi kambuh lagi, ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Vakuiti yin ginjal atau kekosongan yin ginjal atau kekosongan yin umum bagaimanapun tidak merespon baik sama sekali untuk akupunktur. Jadi kalau sindromnya, polanya kekosongan yin ginjal ataupun kekosongan yin umum, itu terapi entah akupunktur, entah terapi yang hebat-hebat itu, sakti-sakti itu, apalagi terapi 1 jarum, 3 jarum, nah itu terapi sapu jagat, terapi teknik dewa, itu tidak akan memberikan efek baik sama sekali. Kondisi yang seperti ini itu membutuhkan terapi nutrisi dan ramuan obat. Nah, yang pas kalau sindromnya itu apa? Sindromnya kekosongan yin
entah ginjal atau organ yang lainnya, nah, itu membutuhkan terapi nutrisi dan terapi obat-obatan. Nah, jangan nggak usah ngeyel, nggak usah mokong, wah mentang-mentang punya belajar teknik dewa, nah umpama mentang punya belajar ilmu sapu jagat, ilmu lampa lumpuh, rawa rontek. Nah, ternyata ya secara teorinya tidak mungkin bisa kecuali dengan membutuhkan terapi nutrisi dan ramuan obat herbal. Oke, nah, cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah.